Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfianda. Saya dari Poltekkes Kesehatan Kemenkes Pangkal Pinang, Prodi D3 Keperawatan Belitung. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kebutuhan dasar manusia, oksigenasi. Baiklah, definisi dari oksigen adalah salah satu komponen gas atau unsur vital dalam proses metabolisme. Tidak ada hanya oksigen akan menyebabkan tubuh secara fungsional mengalami kemunduran atau bahkan dapat menimbulkan kematian. Kebutuhan oksigen merupakan kebutuhan yang paling utama dan sangat vital bagi tubuh. Kesimpulan dari pengertian tersebut dapat disimpulkan oksigen adalah suatu komponen gas yang merupakan kebutuhan dasar manusia yang digunakan untuk kelangsungan metabolisme sel. Oksigenisasi adalah suatu proses penambahan oksigen ke dalam sistem melalui kimia atau fisika. Tujuan dari oksigenisasi adalah menjaga kelangsungan metabolisme sel, mempertahankan hidupnya, dan melakukan aktivitas bagi berbagai organ atau sel. Selanjutnya, sistem tubuh yang berperan dalam kebutuhan oksigenisasi. Sistem tubuh yang berperan dalam oksigenisasi dibagi menjadi dua, yaitu saluran pernapas bagian atas dan saluran pernapasan bagian bawah, di mana saluran pernapasan bagian atas berfungsi untuk penyaring, menghangatkan, dan melembabkan udara yang tertiup, yang terdiri dari hidung, faring, laring, dan epiglottis. Saluran pernapasan bagian bawah berfungsi mengalirkan udara dan memproduksi surfaktan, yang dimana saluran ini terdiri dari trakea, bronkus, dan bronkeolus. Paru-paru berfungsi sebagai tempat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Proses oksigenasi. Yang pertama, ventilasi. Ventilasi merupakan proses keluar dan masuknya oksigen dari atmosfer ke dalaman alveoli, dari alveoli ke atmosfer, yang dimana dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu adanya konsentrasi oksigen di atmosfer, dimana semakin tinggi tempat maka tekanan udara semakin rendah, dan sebaliknya. 2. Adanya kondisi jalan nafas yang baik, dan 3. Adanya kemampuan toraks dan alveoli pada paru-paru. 2. Difusi. Difusi merupakan pertukaran oksigen di alveoli dan kapiler paru dan karbon dioksida di kapiler dan alveoli, di mana dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pertama, luasnya permukaan paru-paru, kedua, tebalnya membran respirasi atau permeabilitas, 3. Perbedaan tekanan dan konsentrasi oksigen, 4. Afinitas gas, 3. Transportasi. Transportasi atau transportasi gas merupakan proses pendistribusian oksigen kapiler ke jaringan tubuh dan karbon dioksida jaringan tubuh ke kapiler, yang dimana dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu cardiac output dan kondisi pembuluh darah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan oksigen. Pertama, saraf otonom. Kedua, hormonal dan obat, di mana semua hormon termasuk derivat katekolamin yang dapat melebarkan saluran pernapasan. Ketiga, alergi pada saluran nafas seperti debu, bulu binatang, serbuk benang, sari bunga, kapuk, dan makanan. 4. Faktor perkembangan. Tahap perkembangan anak dapat mempengaruhi jumlah kebutuhan oksigenasi. 5. Faktor lingkungan, seperti faktor alergi, ketinggian, dan suhu, di mana kondisi saat tubuh mempengaruhi kemampuan adaptasi. 6. Faktor perilaku, seperti perilaku dalam mengkonsumsi makanan atau status nutrisi. Mekanisme pernapasan. Mekanisme pernapasan terjadi saat sadar dan tidak sadar. Inspirasi dan ekspirasi berdasarkan cara melakukan inspirasi dan ekspirasi pada tempatnya terjadi pada pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan
pernapasan dada pada inspirasi atau penarikan oksigen, pertama-tama dada akan melakukan kontraksi, tulang rusuk terangkat, rongga dada membesar, paru-paru mengembang, dan tekanan udara rongga paru menurun, dan dari luar tekanan meningkat, lalu udara dari luar masuk ke dalam paru-paru. Ekspirasi pada pernapasan dada yaitu dada melakukan relaksi di mana tulang rusuk menurun, rongga dada menyempit, paru-paru mengecil, dan tekanan udara rongga paru-paru meningkat, dari luar tekanan menurun, dan udara keluar dari paru-paru. Pada pernapasan perut, inspirasi yang terjadi yaitu pada otot diafragma berkontraksi, diafragma datar, rongga dada dan paru-paru mengembang, tekanan udara rongga paru-paru menurun, udara dari luar masuk ke paru-paru. Ekspirasi pada pernapasan perut yaitu otot diafragma relaksasi, diafragma melengkung, rongga dada dan paru-paru mengecil, dan tekanan udara rongga paru-paru meningkat, dan udara keluar dari paru-paru. Baiklah, berikut merupakan gambar pernapasan perut, di mana ekspirasi diafragma melengkung dan pada saat inspirasi diafragma datar. Volume kapasitas paru. Setiap volume dan kapasitas paru setiap orang itu berbeda-beda, tergantung pada ukuran paru, kekuatan bernafas, dan cara bernafas setiap orang. Volume paru orang dewasa sekitar 5-6 liter, terdiri dari volume tidal, volume cadangan inspirasi, volume cadangan ekspirasi, dan volume residu, di mana volume tidal adalah volume udara hasil inspirasi atau ekspirasi pada setiap kali bernafas normal kurang lebih 500 cc per mili pada rata-rata orang dewasa muda. Volume cadangan inspirasi atau VCI, volume udara ekstra yang mendapat diinspirasi setelah volume tidal kurang lebih mencapai 3000 cc per mil. Cadangan ekspirasi atau VCE, volume udara yang masih dapat diekspirasi kuat pada akhir ekspirasi normal kurang lebih mencapai 1100 cc per mil. Volume residu atau VR, volume udara yang masih tetap berada dalam paru setelah ekspirasi kuat kurang lebih sebanyak 1200 cc per mil. Volume dan kapasitas paru. Kapasitas inspirasi sama dengan VT per VC. Kapasitas IC merupakan jumlah dari volume pasang surut dan volume cadang hisap. Kapasitas residu fungsional KRF sama dengan VCE per VR, di mana jumlah dari volume cadangan hembus dengan volume sisa. Kapasitas vital PCE plus VT plus PCE, di mana jumlah dari volume cadangan hembus, volume pasang surut, dan volume cadangan hisap. Kapasitas total paru-paru KV plus PR, di mana jumlah dari volume cadangan hembus, volume pasang surut, dan volume cadangan hisap. Spirometri adalah metode yang digunakan untuk mencatat volume udara yang masuk dan keluar dari paru-paru. Gangguan masalah kebutuhan oksigenisasi. 1. Hipoksia. Hipoksia merupakan kondisi tidak terpenuhinya oksigen dalam tubuh akibat defisiensi oksigen atau peningkatan penggunaan oksigen dalam tingkatan sel, ditandai dengan sianosis, perubahan pola pernapasan, tachypnea, brandypnea, hiperventilasi, kusmaul, hipoventilasi, dyspnea, ortopnea, kinestokes, pernafasan paradoksial, biot, stirdor.
Obstruksi jalan nafas. Obstruksi jalan nafas merupakan kondisi pernapasan yang tidak normal akibat ketidakmampuan batuk secara efektif. Tanda klinis yaitu batuk tidak efektif atau tidak ada, tidak mampu mengeluarkan sekret di jalan nafas, suara nafas menunjukkan adanya sumbatan, jumlah, irama, dan kedalaman pernapasan tidak normal. Pertukaran gas. Tanda klinis yaitu dispnea pada usaha nafas dengan bibir pada fase ekspirasi yang paling agitasi, lelah, letargi, meningkatnya tahanan vaskuler paru-paru, menurunnya saturasi O, dan meningkatnya PaCO, sianosis. Tindakan untuk mengatasi masalah oksigenisasi. Yang pertama, latihan nafas, lalu batuk efektif, pemberian oksigen, lalu pengisapan lendir. Tujuan dari oksigenasi yaitu tercukupinya kebutuhan sel dalam jaringan dengan cara memberikan oksigen dan ventilasi yang cukup. Alat untuk menilai kebutuhan oksigen sel dan jaringan saturasi oksigen dengan menggunakan pulse oximetry. Normal saturasi oksigen sekitar 95% sampai 100%. Pemberian oksigen dapat menggunakan nasal kanul, rebreathing max, non-rebreathing max. Nasal kanul. Nasal kanul adalah tabung plastik yang mempunyai cabang kecil yang menonjol untuk dimasukkan ke dalam lubang hidung. Metode ini merupakan metode yang paling mudah dan paling dapat diterima karena lebih efektif, mudah dipakai dan nyaman untuk pasien. Menurut Potter dan Perry tahun 1997, pasien yang menerima oksigen melalui nasal kanul ke hidung dapat berkomunikasi dengan mudah, dapat makan dan melakukan aktivitas sehari-hari. Keuntungan dari nasal kanul adalah lebih dapat ditolerir dari anak-anak dan dewasa. Kerugian yang didapatkan yaitu konsentrasi yang dihasilkan kecil, pemberian tidak boleh lebih dari 6 liter per menit. Jika berlebihan, iritasi pada mukosa hidung. Simple Max. Kelebihan dari Simple Max yaitu pasien merasa nyaman, dan kekurangannya udara bersih dengan udara ekspirasi masih tercampur sehingga konsentrasi oksigen masih belum maksimal. Konsentrasi oksigen rendah dan aliran tinggi. Rebreathing max. Keuntungan dari rebreathing max yaitu konsentrasi oksigen lebih tinggi, dan kekurangannya udara bersih dan udara ekspirasi masih tercampur sehingga konsentrasi oksigen masih belum maksimal. Non-rebreathing max memiliki keuntungan yaitu konsentrasi oksigen lebih tinggi daripada nasal kanul dan rebreathing max. Dilengkapi dengan klep agar udara inspirasi dan ekspirasi tidak tercampur, memiliki kantung reservoir atau kantung udara untuk menampung udara untuk inspirasi, dan kerugiannya yaitu kantong oksigen bisa terlipat, beresiko untuk terjadi keracunan oksigen, dan tidak nyaman bagi klien. Berikut adalah foto dari rebreathing max. Alat-alat yang digunakan dalam pemberian oksigen meliputi nasal kanul, rebreathing max, non-rebreathing max, selang oksigen, humidifier yang telah diisi aqueous, flow meter, sumber oksigen, sentral atau tabung. Nasal kanula. Nasal kanula adalah tabung plastik yang mempunyai cabang kecil yang menonjol untuk dimasukkan ke dalam lubang hidung. Metode ini merupakan metode yang paling mudah dan paling dapat diterima karena lebih efektif, mudah dipakai, dan nyaman untuk pasien. Humidifier. Humidifier dilengkapi dengan kontainer air steril yang bisa diisi kembali dan sekali pakai. Alat ini melekat pada alat yang menghasilkan oksigen. Alat ini berfungsi melembabkan, membasahkan oksigen sebelum bergerak melalui hidung ke paru-paru. Flow meter. Sebuah alat yang melekat ke oksigen outlet yang mengatur jumlah oksigen yang dihasilkan. Ada dua tipe flow meter, yaitu balon air raksa dan ukuran. Kedua tipe mencatat jumlah liter oksigen yang dikeluarkan per menit. Sumber oksigen atau sentral atau tabung.
berasal dari pusat di dalam institusi di mana saluran berada di dinding atau dalam tembok dan disiapkan untuk menggunakannya secara cepat dihubungkan melalui sebuah pipa yang bertekanan 50-60 pound per inci persegi. Alat pengukuran aliran ini membuka jalan keluar dan pembuka katup membuat aliran oksigen terjadi. Fokus pekajian terdapat pada TTV, hasil BGA, tanda-tanda hipoksia, tanda-tanda hiperkarbia, status metal, suara nafas, dan tanda keracunan oksigen. Selain dari sentral, oksigen bisa disimpan di dalam dalam tabung. Dan pada tabung tersebut dapat alat tambahan yang disebut dengan regulator, berfungsi mengurangi tekanan untuk menyelamatkan. Ketika tabung hamper kosong, jarum menunjuk ke arah merah. Terdapat juga tabung yang lebih kecil, disediakan untuk keadaan darurat, dapat dipindah-pindahkan dan dapat digunakan di rumah. Berikut merupakan contoh tabung. Pemberian oksigen dengan nasal kanula. Tahap berinteraksi. Pertama, cek catatan keperawatan dan catatan medis klien terhadap indeksi tindakan. Lalu siapkan alat-alat yang dibutuhkan, yaitu tabung humidifier, plester, gunting plester, flowmeter, dan tabung oksigen. Lalu cuci tangan. Tahap orientasi. Berikan salam panggilan klien dengan nama. Jelaskan tujuan dan prosedur tindakan yang akan dilakukan pada pasien dan keluarganya. Berikan kesempatan pasien untuk bertanya. Jika jaga privasi kalian, atur posisi klien agar nyaman. Tahap kerja. Mengisi gelas humidifier dengan for irrigation setting batas yang tertera. Menghubungkan pressure regulator dengan tabung oksigen jika belum terhubung. Kemudian, buka pengaturan aliran oksigen atau kran antara tabung dengan pressure regulator, atau jika sumber oksigen sentral, hubungkan flowmeter dengan outlet dinding dari sentral oksigen. Cek fungsi flowmeter dan humidifier dengan memutar pengaturan konsentrasi oksigen dan amati ada tindakan gelembung udara dalam gelas flowmeter. Menghubungkan catheter nasal atau kanul nasal dengan flowmeter. Alirkan oksigen ke kateter nasal dengan menggunakan punggung tangan untuk mengetahui ada tindakan aliran oksigen 1-6 liter per m. Cetak kanul setiap 6-8 jam. Lalu membereskan alat-alat dan lepaskan sarung tangan. Tahap terminasi. Tahap terminasi merupakan tahap akhir. Evaluasi hasil yang dicapai maupun subjektif dan objektif. Beri reinforcement positif pada klien. Kontrak pertemuan selanjutnya. Mengakhiri pertemuan dengan baik dan lalu cuci tangan. Lalu terakhir tahap dokumentasi. Dokumentasikan tindakan yang sudah Anda lakukan beserta respon dari klien. Pemberian oksigen dengan red breathing mask. Tepatkan masker ke arah wajah klien dan letakkan dari hidung ke bawah. Atur masker sesuai dengan bentuk wajah. Masker harus menutup wajah 6-10 I per m. Ikatkan karet pengikat melingkar kepala klien sehingga masker terasa nyaman. Alasi karet di belakang telinga dan di atas tulang yang menonjol. Baik, demikianlah penjelasan saya tentang kebutuhan manusia oksigenasi. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan penyebutan. Selamat menikmati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.